Pagi semuanya. Pagi. Pagi ini kita Advent Class Rabu 20 November 2024 ya. Jadi untuk tim sales yang baru yang mungkin belum melihat atau belum pernah mengikuti Advent Class yang sebelumnya, bisa dilihat di channel YouTube-nya TPFX Palembang ya. Di situ sudah diupload juga video di menu edukasi, ada banyak situ di video Advent Class yang sebelumnya. Nah, jadi untuk event kelas pada kesempatan hari ini saya akan coba mengulang lagi sedikit, tapi sebelumnya juga pernah saya kupas di event kelas sebelumnya itu tentang yang namanya risk management atau resiko. Jadi kan ketika kalian tim sales menawarkan ke klien itu akan meminimalkan resikonya, Pak, meminimalkan resikonya, Bu, dan memaksimalkan profitnya. Nanti ketika ditanya lebih spesifik atau lebih jelasnya, kalian juga bisa untuk menjelaskannya ya. Jadi juga misalkan kalian sudah dapat klien, klien sudah deposit, kalian juga bisa mengedukasi, mengajarkan cara menggunakan risk manajemennya seperti apa untuk akunnya supaya nggak baru depo 1 minggu 2 minggu akunnya sudah habis ya. Nah, jadi biasa yang saya ajarkan ke teman-teman yang lainnya juga sebelumnya, misalkan akunnya kita bilang depositnya eh, kayak kemarin misalkan kita bilang depositnya $2.500 ya. Berarti ini kalau kita rupiahin berapa? 25 juta ya. Nah, dengan akun yang segini, ini kalau saya sarankan biasanya untuk kita entry di market itu kita pecah menjadi kalau untuk resiko yang paling minim itu biasanya saya menyarankan dipecah jadi 100 peluru ya atau 100 kali entry ya. Nah, tetapi kalau yang agak medium itu bisa di eh, sedikit kecilkan lagi, mungkin dibagi jadi 50 peluru. Jadi kalau saya tulis di sini, equity-nya ini 2.500, modalnya saran saya itu dibagi 50 sampai 100 peluru atau entry ya, per entry ya. Nah, jadi seperti ini dulu yang harus dipahami. Jadi jangan sampai modalnya cuma modalnya 2.500, tetapi sekali entry, 2 kali entry, besok akunnya langsung habis kan. Pasti nasabah baru yang mengalami hal seperti ini mereka nggak mau trading lagi ya. Jadi disaranin itu karena kita tradingnya itu bukan cuma 1 2 hari, trading akan ada terus setiap saat. Jadi bagusnya dari modal itu dibagi dulu menjadi 50 sampai 100 peluru. Kalau kita bilang pelurunya 100, itu berarti adalah satu peluru itu cuman kalau kita jadi persentase cuman 1% toh. Nah, tapi kalau kita bagi pelurunya jadi 50, berarti secara nggak langsung persentase yang kita entry atau kita tradingkan itu adalah resikonya 2%. Pahamnya sampai di sini dulu ya. Nah, jadi dikasih tahu dulu dibagi 50 atau 100 peluru. Nah, kalau dari 2.500 ini kita bagi 100 peluru, berarti kalau 1%, berarti kalau ini yang 100 peluru ya, berarti satu kali trade meresikukan 1% dari modal atau berapa? 2.500, 1%-nya berapa? $25 cuma toh. Nih ya. Ini kalau yang dibagi 100 peluru. Kalau 50 peluru, berarti satu kali trade-nya meresikokan 2% atau $50 toh. Nih ya. Nah, jadi eh, ini dipahamin dulu mau trade-nya itu berapa peluru. Kalau dibagi 100 peluru berarti satu kali trade cuma meresikokan $25 dari modalnya yang 2.500 ya. Kalau dibagi 50 peluru berarti meresikokan $50 per satu kali trade-nya. Jadi ini udah disiapin kalau kena stop loss sudah siap rugi $50. Ini kalau kena stop loss sudah siap kena rugi $25. Tinggal ditanyain ke kliennya nyamannya seperti apa. Apakah 25 satu kali trade kena stop loss nggak apa-apa, apakah 50 nggak apa-apa, apakah $100 nggak apa-apa. Kalau $100 nggak apa-apa berarti dia pelurunya jadi semakin sedikit toh. Jadi kalau misalkan dia meresikokannya $100, berarti pelurunya cuman 25 peluru
berarti satu kali trade meresikukan 4% ya dari modal ya, 4% atau 100 dolar. Nah, jadi ini sih kalau dikategorikan ya, ini yang resiko yang low, ini yang medium, ini yang high risk ya, 4% ya. Ini 25 peluru. Kalau semuanya 25 pelurunya kena stop loss, baru akunnya habis 2.500 ya. Nah, jadi dikasih tahu dulu pemahamannya seperti ini untuk kliennya. Nah, dipilih dulu jadi ini ya untuk resikonya. Jadi supaya nggak 2.500 satu kali entry langsung habis ya. Contoh kalau ambil yang high resiko ini yang 25 peluru dengan modal 2.500 25 kali entry. Kalau satu kali entrynya satu hari entrynya sekali, itu aja butuh 25 hari trading untuk baru akunnya dipakai 25 peluru. Dan itu pun kalau semuanya kena stop loss 2.500-nya baru akan habis ya. Jadi sangat susah kalau dibagi peluru seperti ini. Di entry-nya single trade nggak ditambah-tambahin posisinya. Satu kali entry, atau satu hari dua kali entry aja. Modalnya 2.500 itu nggak akan habis dalam waktu mungkin beberapa hari ya. Nah, jadi pertama dikasih tahu dulu nih. Jadi misalkan ditanya klien, gimana cara kamu meminimalkan resiko yang tadi kamu bilang? Bagaimana juga kamu memaksimalkan resiko? Ini pertama kali yang harus dilakukan. Nah, kalian juga kalau sudah mengerti tentang risk management ini, ketika ada klien yang mungkin deposit awalnya cuma 300 dolar, 1.000 dolar, kalian bisa merekomendasikan risk management yang seperti ini supaya nasabahnya bisa top up lebih banyak supaya akunnya bisa lebih safety lagi dengan penerapan tiga metode peluru ini ya. Jadi kalau misalkan depositnya cuma 300 dolar. Kalau dibagi 100 peluru nggak gimana, meresikokannya berapa dolar lagi toh? Modalnya aja cuma 300 dolar kan. Nah, kalau misalkan kita bilang modalnya 1.000, kalau 1.000 dibagi 100 peluru itu berarti dia meresikokan satu kali trade 10 dolar. 1.000 bisa, kalau 300 dibagi 100 peluru berarti satu kali trade cuman meresikokan 3 dolar. Nanti ketika profitnya cuman 6-7 dolar, nasabahnya bilang sedikitan, padahal modalnya juga sedikit toh. Jadi kalian bisa menyarankan modalnya gede, nggak perlu takut modal gede. Yang penting kalau penerapan risk manajemennya jalan, itu akunnya nggak akan habis. Jadi jangan takut untuk deposit atau equity akunnya itu gede ya, karena kita kalau menerapkan sistem ini akunnya nggak akan MC, mudah-mudahan malahan mungkin bisa profit. Nah, jadi ini dulu yang harus dikategorikan. Jadi misalkan kita pakai kategori yang tengah aja, yang medium ya. Biasa sih banyaknya yang nyamannya di medium. Jadi resikonya juga nggak kekecilan, profitnya juga nggak kekecilan. Jadi pakai yang medium. Nah, kita ambil contoh yang medium ya. Jadi misalkan nih, kita ambil contoh yang medium yang modalnya dibagi 50 peluru dulu ya. Nah, kita ambil contoh modalnya sama 2.500, berarti kita meresikokan satu kali entry adalah 50 dolar ya. Nah, dalam hal ini kalian sebagai tim sales nggak perlu tahu juga tentang metode entry-nya seperti apa, apakah entry-nya di mana. Tetapi kalau mengikuti nih yang risk management yang ini, misalkan kita bagi 50 peluru, berarti satu kali trade meresikokan 50 dolar ya. Nah, saya kasih contoh di sini. Misalkan kalian nggak tahu metode entry, nggak tahu mau entry-nya di mana, tapi misalkan pair-nya di gold. Nah, saya kasih contoh di sini. Contohnya ini sudah pernah saya ulas juga di advance class sebelumnya, tapi mungkin belum banyak juga yang melakukannya. Kalian juga bisa dites sendiri di demo akunnya ya. Jadi caranya seperti ini. Tadi kita pilih yang resiko yang medium 50 peluru, berarti 50 dolar meresikokan satu kali entry trade ya. Contoh misalkan kalian nggak tahu mau cari entry buy atau sell hari ini di gold, saran saya lempar koin aja. Jadi kalau punya koinnya dilempar aja. Koinnya misalkan Garuda itu sell, koin 500 itu buy ya. Jadi misalkan kalian lempar koin, misalkan
Koin pertama itu Garuda ya, berarti sell ya. Nah, berarti kalian sell langsung aja sell now. Misalkan dapat harganya di 26.50 misalkan. Di sini ya harganya ya, sell now di 26.50. Nah, jarak stop lossnya nih ya, itu jarak SL ya, saya tulis SL aja, jarak SL-nya 10 poin atau 100 pips ya. Nah, pelajaran pips ada di YouTube ya. Nih ya. Ini stop loss-nya. Take profit-nya di mana? Take profit-nya 25 poin atau 250 pips. Ini ya, ini yang harus diterapkan ini aja. Jadi misalkan kalian lempar koin atau mungkin sarankan ke nasabahnya, Pak hari ini sell aja Pak. Jangan ngomong kalian lempar koin nanti nasabahnya nggak percaya gitu kan. Misalkan sell 26.50, stop loss-nya 10 poin, 100 pip, berarti stop loss-nya di mana? 26.60 ya. Sell-nya di 26.50, SL-nya 10 poin, dia berarti SL-nya di atasnya di harga 26.60 ya. Nah, TP-nya 25 poin itu berarti TP-nya di harga berapa? 26.50 dikurang 25. 26.25 toh. Ini TP-nya ya. Nah, jadi langsung eksekusi aja. Ini misalkan yang pertama sell 26.50. Nah, lalu ini harga SL dan TP-nya ya. 10 poin dan 25 poin. Nah, balik ke yang resiko tadi, kita kan pilih yang 50 peluru alias satu kali trade cuman meresikokan $50 ya. $50 dengan jarak stop loss-nya 10 poin atau 100 pips. Ini berarti lotnya berapa? Yang seperti di training di basic kemarin ya. Saya tulis di sini aja ya. Di sini aja ya lotnya ya. Nih. Resikonya cuma $50, jarak stop loss-nya 10 poin. Berarti lotnya berapa? Lotnya berapa? Yang kayak di hitung-hitungan basic training kemarin ya. Berarti kalian pakai lotnya adalah 0,05 ya. Nih ya. Nah, ini kan ketika lotnya pakai 0,05, jaraknya 10 poin dari 2650 ke 2660. Kalau kena stop loss, resikonya ini adalah yang kayak tadi. Resikonya $50 cuman toh. Ini ya sesuai dengan yang 50 peluru tadi ya. Jadi seperti ini. Nah, jarak stop lossnya kalian samain aja semuanya 10 poin, berarti lotnya akan selalu sama, itu 0,05 lotnya ya. Karena ini resikonya adalah $50 sesuai dengan yang tadi di 50 peluru ini ya. Nah, jadi setelah entry lotnya, nah berarti kalau lotnya 0,05, berarti platformnya yang dipakai adalah MetaTrader 5 ya, karena MT4 nggak bisa lagi pakai lot mikro seperti ini ya, walaupun kan akunnya equity-nya 2.500 ya. Jadi bukan berarti dia main akun mikro, tapi dia main di MT5 akun standar variabel karena butuh lotnya yang 0,05 supaya resikonya adalah $50 tadi ya. Nah, lalu setelah ini seperti apa? Nah, lalu setelah misalkan sudah dieksekusi tradingan pertamanya, sudah dipasang SL-nya, pasang TP-nya, ditunggu aja sampai transaksinya hilang atau transaksinya tutup sendiri ya. Jadi kan kalau sudah pasang TP dan SL, nanti kan suatu saat transaksinya akan close sendiri toh. Entah itu dia kena SL atau entah itu dia kena TP. Jadi close-nya transaksinya akan close. Saya tambahin di sini aja ya. Kalau kena SL dia akan di 2660 atau saya buat keterangan baru kan. Jika kena SL rugi berapa? $50 toh. Tapi jika kena TP
akan untung berapa? Profitnya berapa? 125 dolar. Nih ya, jadi kalau sudah pasang TP dan SL, kan ditunggu aja. Kita kan nggak tahu dia kena SL atau akan kena SL atau akan kena TP ya. Siapa yang bisa tahu? Gak ada yang tahu toh. Nah, ditunggu aja kalau kena SL tuh ruginya cuma 50 dolar. Tapi kalau dia kena TP, dia akan untung 125 dolar. Nah, ketika sudah kena SL atau TP salah satu ya, baru kalian lempar koin yang berikutnya lagi. Karena harus tunggu dulu transaksinya close dulu ya. Selesai dulu transaksi yang pertama, baru lempar koin lagi atau baru ambil posisi yang berikutnya lagi. Jangan ditambah-tambahin terus ya setiap saat, setiap detik ya. Itulah yang membuat akunnya bisa habis, apalagi nggak pakai namanya stop loss ya. Jadi lakuinnya seperti ini. Nah, jadi kalian bisa juga mengedukasi ke kliennya ketika nasabahnya deposit awal, bagusnya pakai yang kayak gini Pak. Jadi setidaknya ketika sudah dikasih tahu tapi nasabahnya atau kliennya masih tradingnya ugal-ugalan sendiri, entry-nya asal-asalan, ya kita itu di luar kontrol kita semua ya. Setidaknya kita kasih tahu caranya supaya akunnya nggak akan habis. Mudah-mudahan bisa lebih baik tradingnya dengan metode yang seperti ini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya tuh baca itu kan kelihatan itu. Tapi kalau dibagi, lotnya 0,05 Pak ya. Iya, Risikonya berapa itu? nih 50 dolar Pak, sesuai dengan yang kita pilih tadi di 50 peluru ini ya. Jadi ah, Nah, itu juga. Dan yang di atas ini modalnya 2.500, 1.500 dibagi 50 sampai 100 peluru, tergantung. ya kalau dapat 100 maka Ini, risiko 1%. iya kan, 1% atau berapa itu? atau 25 dolar Pak, 25 dolar. Karena modalnya kan 2.500. Terus yang di bawah 50 itu jadi 50. Ya, kalau dibagi 50 peluru akun ini, ya berarti satu kali trading kita meresikokannya 50 dolar. Jadi 100 dolar. Yang itu 50 jadi 50 dolar. Masuk Bapak aku mau coba ini dong. Dari 50 $50 totalnya. 50 berarti kan lebih besar daripada 50 ya. Nah, itu resikonya apa namanya? Resiko. Jadi gini Pak, akunnya kan 2.500 nih. Ya, Ya. Dibagilah 50 peluru toh. ya. Coba Bapak bagikan sendiri 2.500 dibagi 50 itu berapa? Tahun 50. Benar toh? 50 ya. Iya. Berarti 50 kali 50 2.500 Pak. Ya, Di bawah. paham ya? Ya. Jadi modalnya 2.500, Bapak bagi 50 peluru. Ya. Jadi satu peluru berapa? Kalau yang 2.500 dibagi 100 peluru. Ya, berapa satu pelurunya? 5 ya. Ya, Ya. 2.500 dibagi 25 peluru berapa satu? Jadi Bapak menandain dulu satu peluru itu berapa dolar. Paham ya? Jadi lotnya dapatnya sekian karena kita pilih dulu mau pakai peluru yang mana ya. Peluru yang tengah. Kalau review sedikit untuk apa namanya untuk menghitung lot 0,05 itu rumusnya dari mana? Nah, jadi menghitung lotnya ya, kayaknya di basic sudah ada ya. Jadi kita kan pilih dulu nih pelurunya yang mana. Ya. Yang tengah atau 50 peluru ya. Ya. Nah, jadi berarti cara ngitung lotnya seperti ini. Resikonya yang tengah 50 dolar, berarti ini dolarnya dulu resikonya berapa? Resikonya sama dengan kita kan mau cari tahu lotnya ya berapa ya? Ya. Iya. Caranya ini lotnya berapa? Itu sama dengan resiko itu dibagi
jarak stop lossnya. Stop loss. Nih, atau gini deh, biar rumusnya gampang ya. Lot dikali jarak SL ini sama dengan resiko. Nih, Sekarang pokoknya 10 pip, ini kan jarak SL-nya kan ini toh, 10 poin. 10 poin toh. Ya. Jadi ini kalau dibalik berarti risikonya udah jarak stop lossnya 10 pips ya, 100 pips ya, Jarak 100 stop loss. pips. Nah, jarak stop loss. Kalau pip ya, 10 poin. Nih, saya ganti pips ya. Nih, berarti risikonya $50 tadi kan? Ini ya. 100 pip. Nih. Ini ya. Nih. Risikonya $50. Jarak SL-nya dalam pips adalah 100 ya. Yang mau kita cari tahu kan lotnya toh. Iya. Ini ya. Lotnya berapa kan? Iya. Nah, berapa dikali 100 itu $50, Pak? Tapi kembali ke apa? Nilai apa 0, kalau trading 0,0. Oh, ini ada kali. Kalau pakai pips ada kali 10 lagi, Pak. Nih. Jadi seperti ini rumusnya, Pak. Ini rumusnya, lot mau cari lotnya, jarak SL-nya berapa pips kali 10 ini resikonya. Jadi lotnya coba kalau 0,05 dikali 1000 berapa? 50 nggak? 0,05. Paham nggak cara cari lotnya, Pak? Atau yang ini aja, yang simple aja nih. Akunnya lagi error. Nih, misal Karena gelap misalnya. nih, misal Bapak buy satu lot nih Ya. di 25.50 nih. Ya kan? Nah, harga ke 25.51 nih. Nah, ini untung ruginya berapa, Pak? Ini untungnya berapa? Kalau yang kayak gini Bapak bisa ngitungnya nggak? Dolarnya berapa? Dolarnya $10. 51 ke 50, Pak. Satu lot ini loh. Iya. Kalau di mana kan satu poin itu kan $10. Ini di gold, Pak. Oh, di gold 100. $100 toh? Ya. Nah, cara cari tahunya gimana? Termasuk dari standar. Satu poinnya $100. Nah, tahu ini aja deh biar dia gampang ya. Kontrak size, Pak, Bapak tahu kontrak size gold 100, tahu. 100.000. Itu di forex, Pak, 100.000. Kontrak size gold itu adalah 100 ya. 100 try on. 100 try on ya. Jadi cara ngitung untung rugi sudah tahu Bapak ya? Tahu nggak cara ngitung untung ruginya? Iya, namanya jumlah. Supaya bisa dapat lotnya ini loh, Pak.
Tapi kalau kalau emas 0,01 Ini ya, jaraknya 10 poin ya Pak ya. ya. Kita cuma mau resikonya 50 dolar. Berarti lot yang dipakai adalah 0,05. Jaraknya kan 10 poin atau 100 pips ya. Berarti pakai lotnya 0,05 ya. Karena jarak Iya, iya, iya. ya, karena jarak Penampilan pada standar di emas 0,05 100 pips itu 50 dolar. berarti kalau 0,05 berarti sudah 5 dolar dikali 10 pip berarti 50. Bener ya? Nah, jadi lotnya pakai ini ya, lotnya pakai 0,05. Jarak stop lossnya sama 10 poin terus ya, jangan digeser-geser, jangan diubah-ubah. Nah, jadi akan dapat hasil yang seperti ini ya. Kalau kena SL rugi 50, TP 125 dolar ya. Ini dilakuin berulang-ulang, diajarin ke nasabahnya, diajarin ke calon kliennya. Nah, kalau kliennya yang dia punya masih minim 300 dolar, disarankan untuk top up lebih gede karena untuk mencukupin resiko yang tadi kita jelasin di awal ini, supaya pelurunya bisa cukup. Ini 100 peluru 25 dolar, ini modalnya 2.500 Pak, supaya bisa mencukupin resiko atau risk management yang akan kita pakai ini. Jadi disaranin top upnya jangan, atau depositnya jangan 300, 500, minimal mungkin 1.000 lah ya gitu ya, supaya bisa dimaksimalkan profitnya dan diminimalkan risikonya ya. Nah, sampai di sini paham nggak cara mekanismenya seperti ini ya. Lotnya selalu 0,05, kalau resikonya 50 dolar. Berarti kalau resikonya 100 dolar, berarti lotnya kan dikali 2 aja ya. 0,05 dikali 2 berapa? 0,1. Ya, 0,1. Jadi lotnya kalau mau pakai 0,1, berarti dia otomatis meresikokan 100 dolar ya, 0,1. Kalau lotnya 0,1, berarti resikonya bukan 50 dolar lagi, tapi 100 dolar. Tinggal dipilih, tinggal nasabahnya pilih mau pakai resikonya yang berapa dolar. Mau 50 dolar, yang medium, atau yang 100 dolar. Ini termasuk high risk ya, karena kita meresikokan 4% dari modal. 25 kali pelurunya habis, akunnya akan habis. Tapi 25 peluru ini masih termasuk banyak. Jadi jangan satu akun atau modalnya cuman dibuat pakai untuk satu kali peluru doang ya, karena kita nggak tahu satu peluru bisa menang atau kalah. Bisa aja kalah ya, bisa aja loss ya. Tapi harus dipecah jadi 100 atau 25 peluru, disesuaikan resikonya, ditransaksikan single entry, satu kali entry. Sudah entry ditunggu aja sampai close antara kena SL atau TP. Kalau nggak kena salah satunya, ditunggu aja, pasti akan kena ya. Salah satunya kena, baru next trade atau baru transaksi yang berikutnya lagi. Dilakuin aja 20 kali, 50 kali, akunnya nggak akan habis. Akunnya nggak akan MC. Tapi jangan diintervensi ya. SLTP-nya jangan diubah-ubah, jangan di close manual. Ditunggu aja dia otomatis close karena sudah input SL dan TP ya. Itu kata kuncinya ya. Jangan di apa-apain, jangan dimundurin stop lossnya, jangan di close sendiri pakai tangan atau close manual ya. Nah, sampai di sini paham? Ada yang mau tanya? Ini apa? Dia rekam nggak, Bro? Ada, nanti diupload di channel YouTube-nya TPFX juga ya. Pak Saloman ya nanti kasih tahuan. Oke, rekaman ini mah. Paham ya? Jadi ketika kalian prospek ketemu klien, menawarkan di sini kita bisa meminimalkan risiko Pak, memaksimalkan profit. Mekanismenya kurang lebih seperti ini kalau ditanya lebih rinci atau lebih spesifik lagi ya. Jadi kalian bisa jelasin, begitupun sudah dapat nasabah, nasabahnya dipandu cara tradingnya seperti apa, diedukasi seperti ini supaya nasabahnya bisa profit dan bisa merekomendasikan untuk teman-temannya atau bisa top up dana lebih banyak lagi ya. Nah, jadi cukup sekian advance kelas yang pagi hari ini. Terima kasih.